Selamat pagi, salam inspirasi. Para penonton YouTuber yang terhormat, kali ini kita akan bicara dengan Bapak Dr. Irwan Menan dari UNP Padang ya Pak ya. Selamat ketemu ya Pak ya. Sama Pak Dr. Mulyadi juga dari UNP. Kita akan sedikit bicara tentang bagaimana bangsa ini dan juga bagaimana Minangkabau. Ini kebetulan saya sudah menulis buku, judulnya Kembalikan Marwah Minangkabau. Kenapa kita bicara bangsa harus bicara Minangkabau dulu? Karena waktu zaman perjuangan ya Pak Irwan ya, itu mayoritas pendiri dan pejuang bangsa ini berasal dari Minangkabau. Artinya kalau orang Minangkabau ini kembali bangkit seperti Minangkabau zaman perjuangan, insya Allah akan ikut berkontribusi memperbaiki dan membangun bangsa ini. Silakan Pak Irwan, gimana menurut Pak Irwan? Ya bagaimana kondisi sekarang Minangkabau ini? Kondisinya menurut saya orang Minangkabau yang berjuang sebenarnya Minangkabau ini kan kita bagian dari NKRI. Nah, bagian dari KNI ya. Kita merasa Ya, yang apa-apa. Maksudnya dengan kita benar sendiri. Kita harus masa eksklusif, kita harus tetap berjalan untuk kebenekaan, bagian dari NKRI. Jadi memang kelebihan dari kelebihan Minangkabau dengan seharusnya bukan mencari kelemahan yang ada di NKRI, terus harusnya memberikan kontribusi memberikan kontribusi yang positif seperti halnya para pejuang bangsa dulu dari Sumatera Barat ya. Coba para penonton bayangkan 4 orang founding father negeri ini, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sarir, dan Tan Malaka. Itu 3 dari Sumatera Barat ya. Belum lagi pejuang-pejuang lain, ada Muhammad Yamin, yang lainnya Agus Salim, ya mayoritas lah, termasuk yang merancang misalnya Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang mengonsep Pancasila itu masuk pemikiran-pemikiran dari tokoh Sumatera Barat. Kalau sekarang Sumatera Barat kiprahnya tidak lagi mendominasi di nasional, ya kita seharusnya tidak menyalahkan lingkungan ya Pak ya. Kita harusnya mengkoreksi diri kita, introspeksi diri. Karena ada pepatah Minang, di mana bumi dipijak, di sinan langit dijunjung, di situ langit dijunjung. Artinya kita yang harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ya. Nah, orang Minangkabau itu suka merantau. Ya, suka merantaunya itu saya dengar Pak Irwan, di mana-mana saya merantau, belum pernah saya dengar orang Minangkabau itu bikin masalah di daerah perantauannya. Artinya orang Minangkabau itu selama ini sangat bisa menyesuaikan diri dengan di mana dia merantau. Makanya orang Minang ini selalu kemanapun dia merantau diterima oleh lingkungan baru. Diterima oleh lingkungan. Ya, bisa menyesuaikan diri ya. Orang Minang tuh suka berkumpul, suka inilah ya. Terus yang kedua, kelebihan orang Minang itu adalah berdiplomasi. Nah, sehingga Pak Bu Mendu itu saya sering WWN dengan Bu Mendu. Kalau belajar berdiplomasi, belajarlah dengan orang Minang. Ya, itu kelebihan orang Minang. Lalu kita bicara lagi tentang budaya Pak Irwan. Dulu itu kan ada budaya membantai ya. Budaya kalau ketemu ada tamu dikasih makan. Artinya sehingga makanan orang Minang itu dulu bergizi Pak, karena ada rendang, ada itu segala kan. Nah, budaya-budaya itu sekarang kan seolah sudah terkikis Pak. Masuk budaya-budaya impor ya, suka masakan-masakan franchise, masakan fast food. Fast food itu kan. Nah, menurut saya itu termasuk berkontribusi menurunkan kecerdasan orang-orang Minang namanya. Nah, bagaimana menurut Pak Mulyadi gimana? Baik Pak Dedi, terima kasih diajak diskusi ini. Ini pemandangan Sumatera Barat yang sangat luar biasa. Ini namanya Bukit Gado-Gado Pak. Bukit Gado-Gado ya. Melihat fenomena sekarang Sumatera Barat, Minangkabau, kita cukup memprihatinkan juga. Dan bisa dikatakan masyarakat Minangkabau sudah banyak terlepas dari konsep yang Minangkabau yang sebelumnya. Dan dilihat dari budaya
memang kalau kita mengkaji budaya, kegiatan manusia itu merupakan budaya. Itu ya, budaya yang kita bahas sekarang, ya, budaya Minangkabau. Nah, berdasarkan fenomena-fenomena yang ada sekarang, ya kan, memang budaya kita itu udah mulai hilang dari marwah Minangkabau. Dengan lahirnya buku Pak Dedi ini mengembalikan marwah yang marwah Minangkabau itu ya ini sangat luar biasa sekali. Nah, kenapa? Karena dilihat dari kaum muda Minangkabau itu, nah mereka tidak memandang lagi budaya Minangkabau seperti itu. Dan dilihat juga dari fenomena-fenomena yang ada sekarang itu, kaum muda itu sudah jauh sekali melenceng dari yang namanya budaya Minangkabau, dari kehidupan sehari-harinya, dari budaya berpakaiannya, dari bahasanya, dari konsep pikirnya sudah jauh dari budaya Minangkabau seperti itu. Nah, kenapa dia bisa berubah? Nah, ini kan kita melihat konsep juga. Nah, banyak pengaruh yang mempengaruhinya. Yang pertama itu dari segi budaya. Yang namanya budaya itu dia selalu berkembang, dia selalu berubah sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, tapi yang masalah sekarang itu, nah kenapa budaya Minangkabau itu sudah mulai hilang? Nah, salah satu yang seperti apa tuh Pak sebab budaya Minangkabau itu hilang itu kenapa Pak? Nah, budaya Minangkabau itu hilang, salah satu penyebabnya itu pengaruh dari istilahnya budaya-budaya yang impor. Salah satunya impor. Ya. Maksudnya budaya asing yang masuk ke dalam Minangkabau. Lu orang kita latah ikut budaya asing ya? Iya. Nah, jadi intinya kalau kita generasi muda Minangkabau, ya, boleh kita istilahnya itu menjadi pandangan saja, tapi kita selaku kuala muda, generasi muda, nah kita seharusnya untuk mereferensi saja ke budaya orang itu, yang kita tetap menjunjung tinggi budaya Minangkabau. Nah, seperti contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti kita diskusi kita di atas audio tadi, kan ini cukup menarik sekali. Apa ya, tata krama antara kaum muda dengan kaum tua itu sudah mulai hilang juga. Ya, contohnya seperti kita masuk ke dalam warung. Nah, kita masuk ke dalam warung itu mau kita minum di sana, minum teh talua di sana. Nah, seharusnya kalau budaya lama Minangkabau itu, budaya Minangkabau itu kan kita harus melihat dulu siapa yang duduk di sana. Nah, mungkin ada di sana itu Sumando, Pambayan, Mama, Kamanakan. Nah, ada saatnya kita boleh duduk di sana, ada saatnya kita tidak bisa masuk ke area sana. Nah, kenapa? Karena nah ini yang disebut dengan budaya itu, budaya Minangkabau itu menghormati yang lebih tua, yang diagungkan, yang dianggaplah kita itu sebagai penghulu, ya kan, sama kepala kaum, kita harus merahasiainya. Sekarang ini kalau kita lihat dari budaya Minangkabau itu, nah antara Kamanakan dengan Mama ini tidak sudah mulai istilahnya sudah bergeser dari yang hubungan batin antara Kamanakan dan Mama sudah nggak ada. Nah, sudah nggak ada. Padahal dulu itu sangat kuat kan? Iya. Nah, itu salah satu. Anak di pangku, Kamanakan di anak di pangku, Kamanakan di Bimbia. Nah, sekarang udah mulai hilang karena antara Mama ini sekarang ini sudah tidak tahu yang Kamanakannya mana. Dan juga Kamanakan ini seperti itu pula. Nah, dia itu tidak mengenali hanya fungsi Mama seutuhnya seperti itu. Nah, jadi dengan lahirnya buku Pak Dedi ini, mudah-mudahan ini sangat menginspirasi sekali kepada kaum muda Minangkabau. Nah, dilihat dari segi pemikiran lain. Dan saya bisa mengatakan beranggapan mungkin ya, kita masyarakat Minangkabau itu bisa dikatakan sebagai kufur nikmat. Kita tidak mensyukuri yang ada sekarang. Nah, dilihat dari fenomena-fenomena yang ada sekarang itu, yang pojok kesalahan itu ya, mohon maaf cakap saja,
sebagai bapak-bapak kita, pimpinan kita, ya kita menyalahkan mereka saja. Nah, sementara kontribusi yang perhatian pemerintah ya bergeser kita ke pemerintah. Nah, kita tidak masyarakat kita belum bisa memahami bagaimana perhatian pemerintah itu terhadap kepentingan hidup banyak orang Minangkabau. Nah, ini kan bagian dari budaya juga menghormati pimpinan kita seperti itu. Nah, mungkin seperti itu Pak Didi pandangan saya. Para pemirsa, para YouTuber, marwah Minangkabau itu ada tiga tungku sejarah. Ya. Ada agama, ada budaya dan adat, dan ada cendekiawan, kecerdasan intelektual di sini. Jadi kalau ingin membangun intelektual orang Minangkabau kembali, kita harus membangun lagi agama yang sebenarnya, yang sebenar-benar agama dengan isinya ya Pak, dan budaya yang betul-betul budaya Minang seperti Bapak tadi katakan. Dulu kita berbudaya itu, orang tua itu lain aja melihat ke kita udah tahu introspeksi diri kita, apa salah kita. Itu saking itu di Minang ada yang ya. Atau ketika kita makan bersama, makan adat namanya, makan bejamba, sebelum yang ditua itu kantu mencuci tangan, kita yang bisa di ruang itu tidak akan ada yang berani cuci tangan. Kita saking menghormati yang tua. Nah, itu artinya apa? Budaya itu adanya di atas adab dan etika. Kalau secara adab dan etika, kita makan selesai duluan, kita tinggal minta izin selesai. Gitu juga seperti yang Bapak katakan tadi, masuk warung. Ya, kita masuk warung secara adab dan etika nggak ada masalah. Selama kita bicaranya sopan-sopan, duduk yang sopan nggak ada masalah. Tetapi dalam budaya Minang tidak boleh. Ya, orang tidak boleh duduk satu warung dengan iparnya, ya, dengan apalagi dengan keponakannya, dengan pamannya. Itu begitu tingginya apa budaya Minang dalam Minang, ya. Itu juga kita bicara agama ya. Agama itu sebenarnya isinya yang penting, bukan tampilannya Pak. Ya, kalau sekarang saya lihat banyak agama yang dicari tampilannya. Dulu, lip service, ya. casing. Uyamka cuma pakai kain sarung, pakai jas, pakai pakaian biasa nasional, tapi tafsir Al-Quran karyanya udah mendunia, kan gitu Pak. Ya, bukan sekarang apa hanya pakaiannya dirubah-rubah seperti orang Arab atau seperti apapun, tapi isinya saya nggak tahu. Saya belum lihat itu ulama-ulama sekarang yang udah tulis tafsir atau apalah ya, yang punya ilmu yang tingkat tinggi. Jadi apa para pemirsa, kalau kita ingin mengembalikan marwah Minangkabau, mengembalikan Minangkabau ini seperti dulu, maka kita mengembalikan lagi budaya Minangkabau seperti dulunya. Ya, budaya apa membantai ya, sehingga makanan orang Minang itu cerdas. Jangan ikut makan makanan yang fast food yang mungkin nilai gizinya nggak seberapa. Karena saya dengar dari dokter Perwan itu santan kelapa itu termasuk merangsang pertumbuhan otak sangat. Apalagi daging dan rendang. Ya. Jadi satu-satunya cara untuk kita mengembalikan apa kehebatan Minangkabau ke zaman dahulu adalah dengan tidak menyalahkan lingkungan, tapi kita berubah, kita introspeksi diri, kita kembali kepada budaya, kepada nilai-nilai agama yang sebenarnya, ya, sehingga insya Allah Minang ini akan kembali muncul sebagai apa pengkontribusi pembangunan bangsa. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan Pak Irwan? Cukup ya Pak Lili? Sedikit lagi Ya, Pak Lili, bicara tentang Tungku Tigo Sajarangan. Tiga tunggu sejarangan. Ada juga yang menyatakan akan Tigo Sakti. Nah, yang tiga ini kan sebetulnya dia tidak bisa dipisahkan. Oh iya. Tidak bisa dipisahkan. Ya. Kalau dipisahkan tentu apa tuh Pak? Ya. Masak juga kan? Ya. Nggak bisa masak. Nah, bisa masak. Dilihat dari sudut pandang kita ke ulama Cadi Pandai. Pada zaman dahulu itu ya ulama kita itu hanya gelar labai fakir, uang. Nah, dia hanya berlatar belakang pendidikan pendidikan gaji di surau saja. Ya. Tapi perilaku budaya sehari-harinya itu ya sudah mencerminkan kalau Minangkabau itu seharusnya seperti Al-Quran berjalan dengan orang ya. Seperti Al-Quran berjalan. Tapi kalau sekarang ulama kita ya sekolah udah tinggi, sekolah tinggi, ya kan, ilmunya tinggi, sekolahnya bagus, politik. Nah, ini bukan seperti itu nggak masalah juga, kan? Cuman
dengan budaya Minangkabau. Ada beberapa kita tidak menyatakan kalau ulama Minangkabau itu sudah jauh dari budaya, tidak, ya kan? Kita merujuk pada ulama-ulama lama kita itu, ya kan? Nah, kenapa orang-orang ulama lama kita yang dulu itu yang bergelar labai sangat dihormati oleh masyarakat Minangkabau? Begitu ya guru, Pak. Ya, Guru, tuan guru namanya itu. Ya, kan? tuan guru. Nah, Ya. saking dihormati. Saking dihormatinya. Walaupun dia nggak kaya, naik sepeda ontel, Iya. tapi muridnya Iya. bapak benar. Kita sekat. Nah, ada marwah guru itu. Ada marwahnya, Nah. marwah ulama itu seperti apa? Iya. Nah, marwah yang ulama yang seperti yang bergelar labai ini yang tidak ada sekarang. Langka lah ya. Ya udah langka seperti itu. Nah, kita hanya melihat wah ini ulama ini lulusan luar negeri Mesir bergelar LC. Nah, tapi kenapa tidak nampak Minangnya seperti itu? Tidak nampak Minangnya, tidak nampak Minangkabau mungkin dari cara bicaranya, dari cara dia menyampaikan pengajian itu, menyampaikan yang hitam itu hitam, menyampaikan yang putih itu putih, tidak sesuai dengan marwah ulama lama. Tidak menyinggung Pak Mul. Ya. Orang apa kan? Tidak menyinggung orang lain. Tidak menyinggung orang lain. Dan dia sangat tahu kan indah betul kalau kombinasi antara agama ulama tadi kan dengan antara agama dengan budaya kita dengan adat kita. Makanya kalau ulama tuh kalau dia tahu adatnya kuat, tahu dengan mendaki. Menurutnya. Gitu. Tahu jompet, Pak. Tahu rasa pereso orang nggak singgung gitu kan. Terus sekarang kan kesannya kalau nggak karena mungkin karena tidak udah bisnya masalah budaya tadi mau pokoknya mau banyak penting sih sampai orang pakai memang mati lah. Jadi intinya kalau sekarang ulama itu dia mencari pamor saja, ya kan? Iya. Mencari pamor. Jadi kalau dia itu menyampaikan ceramah dia dengan suara yang keras, Lalu jadi viral ya. lalu jadi viral, ya dia sudah Nggak merasa perlu hebat. kontroversi ya. Yang penting buat sesuatu yang kontroversi dan bukan Laris manis ya. Jadi sebetulnya yang diharapkan oleh menyejukkan ya, yang diharapkan oleh apa itu budaya Minangkabau itu kan ulama yang menyekat di masyarakat Minangkabau. Nah, kenapa yang kembali kita kira tadi, kenapa orang yang bergelar pakian, bergelar labai itu dulu sangat dihormati karena sesuai dengan perilakunya. ya, perilakunya. Nah, sementara sekarang yang Bapak Arjana saja dia bergelar akademik yang tinggi. Kalau sekarang gelar itu sesuai dengan pakaiannya, Pak. Ya. Kalau dulu itu gelar itu sesuai dengan tingkah lakunya. Ya. Levelnya. Ini yang perlu kita dengan lahirnya buku Kembalikan Marwah Minangkabau ini, mudah-mudahan generasi muda Minangkabau bisa terbuka nantinya untuk kembali mempelajari, kembali menelusuri bagaimana budaya Minangkabau. Sementara itu Ya, berarti baik Pak Meledi. Jadi para pemirsa, untuk dalam perjalanan hidup kita ini ada 4 pilar yang harus menjadi catatan kita untuk jadi pedoman ya, Bro. Iya. Yang pertama adalah kitab suci. Kitab suci ya sesuai dengan kepercayaan masing-masing atau aturan hukum. Iya. Lalu yang kedua adalah ilmu pengetahuan, ya. Orang kalau hidupnya ingin bagus, ingin baik, dia harus punya ilmu pengetahuan. Iya. Lalu yang ketiga adalah pengalaman. Pengalaman hidup ini harus dijadikan sebagai bahan introspeksi, ya, bahan renungan, ya. Lalu yang keempat adalah riset atau kita meneliti, kita membuat suatu kreativitas sehingga kita lebih menonjol dari orang lain. Jadi 4 pilar kehidupan harus juga menjadi pegangan buat orang Minang untuk orang Minang itu berkembang dan sukses lagi seperti zaman dahulunya. Demikian sharing kita pada siang hari ini dari tempat yang indah ini. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf kalau ada kekurangan atau kata yang kurang pada tempatnya. Terima kasih. Salam inspirasi. Ya, Pak.